Hello guys, welcome to my channel We Love Earth YouTube. Di sini saya akan menanyakan ke beberapa orang yang berada di Taman Merjosari, Kota Malang, mengenai masalah dampak lingkungan. Jadi yang saya mau pertanyakan di sini itu bagaimana sih jika sampah itu tidak bisa dikendalikan? Oke Mas, maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan menanyakan seputar masalah lingkungannya. Tapi terlebih dahulu nama Masnya dan Mbaknya siapa dulu? Perkenalkan, saya Octavianus Lencau. Aku Raquela. Nama saya Tessa. GP. Saya Reta. Oke, terima kasih Mas ya. Di sini pertanyaan saya ajukan adalah itu bagaimana sih pendapat Mas dan Mbaknya mengenai dari Masnya dulu nih. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, bagaimana suatu sampah tidak bisa dikendalikan akan sangat berdampak negatif pada lingkungan, seperti terjadinya pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air dan tanah, dan akan berdampak juga seperti penularan penyakit dan lain-lain. Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama ya. Jawabannya sama kayak Lencau. Kalau misalnya sampah nggak bisa dikendalikan itu sangat berdampak buruk, terutama untuk lingkungan. Biasanya tuh dampaknya tuh bisa misal tuh sampah dibuang ke sungai, itu bisa mencemari ekosistem sungai. Jadi misal plankton yang ada di sungai, terus apa tuh hewan-hewan yang ada di sungai, ikan-ikan itu bisa mati, intinya bisa mati dan bisa nggak berkembang karena adanya sampah itu. Oke, terima kasih Mas dan Mbaknya ya. Oke Mbak Raquela, gimana sih pendapatnya Mbak tentang sampah apabila tidak bisa dikendalikan? Menurut aku kalau semisal sampah nggak bisa dikendalikan, berdampak yang sangat negatif ya bagi lingkungan, terutama untuk pencemaran lingkungan. Terus karena pencemaran lingkungan juga kan akan menyebabkan penyakit kepada manusia. Jadi perlu ada pengelolaan yang lebih khusus lagi untuk sampah, agar sampah di sekitar kita ini nggak menumpuk, karena bisa menyebabkan bau juga, pencemaran udara juga kan. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke Mbak, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar Mbak? Dapat Mbak apabila sampah itu tidak bisa dikendalikan? Baik, saya ingin menjawab. Menurut Mas sendiri, ini apa? Botol. Kalau misalnya saya buang ini ke sini, kira-kira sudah terjadi pencemaran atau tidak? Termasuk sih, sudah menjadi pencemaran. Kalau ada 1000 orang di taman ini buang sampah kayak gini, kira-kira sampahnya numpuk nggak sih? Numpuk sih Mbak. Nah, maka dari saya, kalau satu orang saja, kita sebagai manusia ini tidak memiliki kesadaran diri akan kebersihan lingkungan, maka akan banyak orang-orang seperti kita yang tidak akan mementingkan lingkungan sekitar kita. Bisa saja sampah-sampah di situ nggak akan masuk ke dalam tong sampah, tapi dilempar sembarangan. Dan juga permasalahan yang akan terjadi akibat itu semua, nyamuk-nyamuk di hutan ini pasti bakal mengganggu para pengunjung di taman ini. Dan kemungkinan apabila sampah terus menumpuk, pasti orang-orang di taman ini juga nggak akan mau kesini kan Mas. Nah, ada banyak sekali permasalahan di situ. Tapi bisa dilihat kalau di taman ini saya ngerasa cukup bersih, dan dampak dari pembuangan sampah itu menurut saya bisa jadi perusakan lingkungan, timbulnya bau dan polusi. Polusi kan dapat berupa bau dan juga pencemaran secara fisik yang bisa kita lihat ya Mas. Nah, kalau di situ terus dibiarkan dan tidak ada orang yang memiliki kesadaran, kemungkinan besar lingkungan ini bakal rusak dan tercemar. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak ya. Bagaimana sih pendapat Mas begitu kan soal sampah apabila tidak bisa dikendalikan nih? Kalau pendapat saya ya, kalau soal begitu banyak banget Mas ya. Mulai dari kayak udara jadi nggak enak, tempat tinggal kita rusak, ekosistem sekitar kita juga bisa rusak kan. Jadi kalau pendapat saya sih ya nggak bagus banget sih buat lingkungan. Jadi kasihan buat dari kitanya, hewan-hewan di sekitar, habitat bakalan hancur. Ya tapi balik lagi itu kan kesadaran diri sendiri Mas ya, sudah disediakan sampah ya di sini masih lumayan banyak lah ada orang-orang buang sampah kan. Jadi segitu aja dari saya. Oke, terima kasih ya Mas GP.
Sampah umumnya merupakan sisa atau hasil dari kegiatan manusia sehari-hari yang tidak lagi bisa dimanfaatkan. Kita dapat menemui sampah ini di berbagai tempat dengan jenis dan wujud yang berbeda-beda. Sampah kini menjadi salah satu polemik permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki tabungan berupa sampah dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan hingga jutaan ton sampah yang beredar di mana-mana. Hingga saat ini sampah di Indonesia semakin banyak dan semakin tinggi pula tingkat data yang diperoleh dari sampah tersebut. Sampah yang kita buang tidak pernah terurai, ia hanya berpindah tempat saja dan menuju ke tempat pembuangan akhir, atau yang biasa kita sebut dengan TPA. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Jutaan ton sampah dihasilkan setiap harinya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut timbulan sampah nasional pada tahun 2022 mencapai 69,2 juta ton yang mayoritas berasal dari rumah tangga. Dari total sampah yang dihasilkan itu, 35,48%-nya masih belum terkelola. Permasalahan sampah terus terjadi karena minimnya penegakan hukum dan anggaran pengelolaan, serta tidak adanya panduan kemitraan. Oleh karena itu, pajak sampah plastik bernilai rendah perlu diberlakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang tidak terkelola. Jadi, apa yang terjadi jika masalah sampah yang sekarang ini tidak bisa dikendalikan, atau dengan kata lain tidak diolah dengan baik? Banyak dari kita tidak mengetahui pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita. Perlu disadari, apabila kita abai dalam mengelola sampah di lingkungan tempat tinggal kita, hal ini tentu juga mempengaruhi kualitas udara dan juga kesehatan lingkungan di sekitar kita. Jadi, perlu adanya kesadaran dari diri sendiri untuk mengurangi sampah, kesadaran untuk menghindari penggunaan plastik secara berlebihan menjadi salah satu solusinya. Dimulai dengan memperhatikan penggunaan plastik diri sendiri. Langkah ini sekaligus melestarikan bumi tercinta. Bagaimana caranya? Yang pertama, membawa kantong belanja sendiri. Meskipun kantong plastik memang praktis, tapi hal inilah yang membuat sampah pada bumi terus bertumpuk dan tak terkendali. Membawa kantong belanja sendiri saat belanja atau bepergian adalah cara yang paling mudah untuk berkontribusi mengurangi sampah pribadi. Kedua, membawa botol minuman atau tumbler. Apa yang dibutuhkan ketika haus? Tentu, air minum. Ketika haus, jawabannya tidak harus membeli air minum kemasan. Lebih baik menyiapkan air minum dari rumah dengan menggunakan botol minum atau tumbler. Selain bentuk dari peduli terhadap lingkungan, membawa botol minum sendiri juga bisa menghemat uang. Keempat, hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Usahakan jangan membeli produk dalam kemasan saset, tapi belilah produk dalam kemasan yang lebih besar untuk mengurangi sampah. Jika memungkinkan, pilih produk yang dikemas dalam botol kaca atau daun. Ketiga, tidak menggunakan sedotan plastik. Sedotan plastik memang terlihat remeh, tapi bayangkan jika ribuan orang yang berpikir seremeh itu, tentulah sangat berdampak bagi lingkungan. Sekarang, mulailah mengganti sedotan plastik dengan sedotan bambu atau kertas yang ramah lingkungan. Kelima, daur ulang sampah plastik. Tidak semua plastik bisa didaur ulang, namun beberapa barang seperti botol minuman dan pot tanaman dapat dilakukan proses recycle. Kreasikan sampah plastik menjadi hiasan atau barang lain yang dibutuhkan di rumah.